حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Lanjutan daripada nasihat Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala di penghujung bulan Ramadan. Dia mengatakan, kun ma'allahi wa la tubari wa mudda yadayka ilaihi fi dhulumati layali wa qul ya rabbi ma tawbati dunya illa bi dzikrika walal akhiratu illa bi afwika walal jannatu illa bi ru'yatika. Dia mengatakan, kun ma'allah, jadilah engkau seorang hamba yang senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala, wala tubali, dan jangan hiraukan ucapan manusia atau ejekan manusia. Wa mudayyadika ilaihi fi dhulumati layali, dan bentangkan kedua tanganmu kepada Allah Subhanahu wa taala di kegelapan malam. Maksudnya di sini untuk sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kedua tangan, meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama saat ini kita di penghujung Ramadan, di 10 hari terakhir, itu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Kita upayakan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Terutama doa di malam hari, karena doa di malam hari itu lebih mustajab. Yang lebih hebat lagi itu di sepertiga malam yang terakhir. Kalau di jam kita itu sekira jam 1 atau jam 2 atau jam 1 sampai jam 2 malam, itu doa yang sangat mustajab, karena langsung direkomendasi oleh Nabi kita SAW, barang siapa yang doa di waktu itu pasti akan dikabulkan, barang siapa yang minta ampun pasti akan diampuni, dan barang siapa yang meminta pasti akan diberi. Ya, kita coba saja, insya Allah janji daripada Allah dan Rasulnya tidak akan pernah meleset. Kemudian salah satu doa yang dipanjatkan di malam tersebut adalah, ya Rabb, wahai Tuhan kami, ma taubatid dunya illa bi dzikrika. Dunia ini tidak bagus kecuali dengan berzikir padamu. Jadi sebenarnya kehidupan dunia kita ini enggak bernilai sama sekali. Kalau cuma kita hidup di dunia ini untuk makan, tidur, melanjutkan keturunan, berhubungan biologis, kerja, itu enggak ada nilainya sama sekali. Kecuali bi dzikrika. Kecuali dengan berzikir padamu, dengan ingat kepadamu ya Allah. Salah satu bentuk ingat Allah itu ya dengan sholat, berzikir, baca Al-Quran. Jadi seandainya tidak ada sholat, tidak ada zikir sama sekali, kita di dunia ini, hidup dunia ini tidak ada nilainya dan tidak ada harganya sama sekali. Nikmatnya dunia ini karena ada sholat. Anda tidak ada sholat, tidak ada nikmatnya sama sekali dunia ini. Hidup dunia ini tidak ada rasanya. Maka sampai ada sebuah athar, ada sebuah riwayat, ada seorang ahli ibadah di zaman dulu, sangat ahli ibadah sekali, sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sekali. Kemudian beliau ini menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti di surga itu ada sholat enggak? Kalau tidak ada sholat, saya tidak ingin masuk surga. Maksudnya di sini bukan secara hakiki ucapan ini ya. Tapi maksudnya sholat itu kenikmatan yang sangat besar, keindahan yang sangat luar biasa. Kita bisa sujud di bumi Allah Subhanahu wa taala ini kebahagiaan yang tidak bisa ternilai dengan apapun. Sampai-sampai ada seorang hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, kalau di surga enggak ada sholat itu apa? Tidak nikmat sama sekali. sebagaimana di dunia ini.
Ya, makanya Nabi Muhammad SAW itu kalau menjelang waktu sholat tiba memerintahkan muadzinnya untuk adzan. Beliau mengatakan, "Kum ya Bilal, arihna bis sholat." Wahai Bilal, buatlah kami istirahat, kami nyaman dengan sholat. Jadi memang sholat itu kenyamanan yang sangat luar biasa, kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dan ditukar dengan apapun dari perhiasan dunia. Ya, dunia itu bisa nikmat dan kita bisa senang karena ada itu. Kalau cuma tidak ada itu sia-sia, nggak ada harganya sama sekali. Walal akhiratu illa bi afwika. Dan akhirat itu tidak bagus kecuali dengan ampunanmu ya Allah. Di akhirat itu kalau kita tidak termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? Kita mau ke akhirat dan kita yakin pasti akhirat ada. Setelah hidup di dunia ini kan pasti kita ke akhirat, alam berikutnya dari alam dunia ini. Nah, kalau nanti ke akhirat kita tidak termasuk hamba yang diampuni, terus untuk apa? Indahnya di mana? Karena kalau di akhirat itu ada dua tempat, imma fil jannati wa imma finnar. Kalau tidak di surga ya di neraka. Gak ada di tengah-tengah Pak, antara surga dan neraka gak ada. Kalau orang itu dicari di surga gak ada, pasti di neraka. Kalau di neraka gak ada, pasti di surga. Gak ada di tengah-tengah, gak ada. Nah, orang yang bisa masuk surga itu harus seorang hamba yang ma'fuun maghfurun indallah, hamba yang dimaafkan dan diampuni oleh Allah. Statusnya status hamba yang diampuni ketika meninggal dunia. Nah, ini mumpung kita di dunia ini masih diberi kesempatan, kita harus berusaha untuk meraih predikat tersebut kelak di akhir hidup kita. Kemudian yang terakhir, dan tidak ada surga, tidak ada kebaikan dan kenikmatan surga illa bi ru'yatika, kecuali dengan memandangmu ya Allah. Jadi nanti kenikmatan surga yang paling tinggi itu an-nawaru ila wajhi rabbik, memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya para penghuni surga nanti akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana melihatnya, caranya dan lain sebagainya, jangan dibayangkan. Kita tidak boleh menyamakan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Saat ini saya memandang jamaah seperti ini karena saya makhluk, jamaah makhluk, maka kan kelihatan begini. Jangan dibayangkan nanti di surga kita melihat Allah itu kita seperti ini, terus Allah itu enggak. Bahaya itu, menyerupakan Allah dengan makhluk, itu bisa kafir gitu. Tidak bisa dicerna nanti bagaimana. Yang jelas bukan seperti saya memandang salah satu dari hadirin ini, atau saya memandang pohon, tidak bisa. Jaraknya sekian, oh bentuknya begini, bulat, kotak, tinggi, lebarnya sekian, tidak bisa. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, tidak ada. Kalau kita menghayalkan tentang Allah setinggi apapun, Allah tidak mungkin bisa dikhayalkan, dan itu bukan Allah. Karena kalau sudah Allah itu bentuknya kotak misalkan, oh itu mesti makhluk. Karena yang punya bentuk itu cuma makhluk, seperti kita ini. Benda ini, ya mikrofon itu ada bentuknya. Allah nggak mungkin begitu, karena laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Jadi kenikmatan surga itu banyak sekali, yang tidak bisa kita bayangkan kenikmatan itu, dan kita akan kekal abadi. Dan salah satu kenikmatan surga itu, semoga kita nanti dikabulkan, bahwasanya kita akan bisa berkumpul dengan istri dan anak-anak kita. Makanya jamaah sekalian, kalau kita di dunia ini jangan hanya mengejar pengen masuk surga sendiri. Ajak istri, ajak anak-anak kita, ajak orang tua kita semua, supaya nanti kita bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Makanya orang yang paling menderita, sebenarnya ada orang nanti masuk surga tapi menderita dan dia sedih. Sebab apa? Sebab mungkin jadi anaknya di neraka, istrinya di neraka, dan orang tuanya disiksa di neraka. Itu bisa dibayangkan kita, perasaan kita walaupun masuk surga,
melihat istri, anak kita, orang tua, ibu, bapak kita masuk neraka, kita bagaimana perasaan kita? Maka saat ini harus berusaha sekuat tenaga untuk mengajak mereka semua ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di surga, bidadari yang super cantik, yang seandainya satu helai rambut bidadari itu ditampakkan ke dunia ini, itu akan menerangi seluruh dunia. Satu helai rambutnya bidadari itu nanti kalah dengan kecantikan istri kita kalau di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dan keluarga kita ke surganya yang penuh kenikmatan dan kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.